pemirsa, sekarang kita lagi berada di SMA Negeri 1 Jember. Hari ini kita bakal melihat bagaimana peran dan kegiatan koperasi sekolah dalam mendukung kebutuhan siswa-siswi SMA Negeri 1 Jember. Yuk kita ikuti liputan pada hari ini. Baik Mbak, permisi. Sebelumnya kami dari kelas 11 IPS 1. Di sini perkenalkan, nama saya Aura Safia yang akan mewawancarai Mbak. Sebelumnya kalau boleh tahu namanya siapa nggih? Ira Fitrian. Oke Mbak, kalau boleh tahu sejak kapan menjadi petugas koperasi sekolah? Petugas kopsis sekitar mulai tahun 2018. 2018 berarti? 2018. Tapi kalau di SMA satunya kerja mulai tahun 2015. Dari 2015. Ada berapa orang penjaga koperasi di sekolah ini? Untuk saat ini sama saya ada 5 orang. Ada 5 orang. Kalau boleh tahu tugas utama sebagai penjaga koperasi sekolah itu apa? Atau menjaga saja atau ada yang lain? Yang melayani sama ngerekap tiap minggu sama akhir bulan. Yang maksudnya ngerekap ya kita harus ngitung semua pendapatan, pengeluaran, sama barang yang ada atau tidak. Oh begitu, berarti kalau boleh tahu ini setiap penjaganya itu sama atau tidak ya tugasnya? Enggak, beda. Saya kalau Bunda ini sebagai penanggung jawab, kalau saya itu hanya sebagai pembantu di kopsis saja karena tugas utama saya kan di lab. Oh anjay. Kemudian kalau boleh tahu kenapa koperasi sekolah itu dipindahkan di sebelah hal ini? Soalnya sudah permintaan dari kepala sekolah, karena kalau waktu kopsis masih ada di depan itu kan anak-anak sering keluar masuk ke luar, terus kan dilihatnya itu dari luar area sekolah kan nggak baik. Terus kalau ada tamu itu kok siswa keluyuran pada jam pelajaran. Kalau di sini kan cuma area sekolah saja, orang luar nggak. Ya, tetapi kalau semisal telah dipindahkan di hall ya Mbak, apakah semakin ramai atau semakin sepi nih mengenai kopsisnya sendiri? Alhamdulillah semakin ramai sih, soalnya jarak ke kelas juga semakin dekat, jadi anak-anak gak mager kalau buat duduk di sini. Kalau dari Mbak penjaga kopsisnya sendiri itu lebih enak berada di hall atau di dekat musola sebenarnya tempatnya kopsis sendiri? Sebenarnya sih sama-sama enaknya, cuma kalau di sini tuh ruangannya agak sempit, jadi untuk barang-barangnya itu gak cukup. Kalau di depan kan lebih luas, jadi lebih banyak barang yang bisa masuk gitu. Oke, kemudian bagaimana jam operasional koperasi di sekolah ini? Jam operasionalnya dimulai dari siswa masuk sampai siswa pulang gitu. Tergantung siswa pokoknya. Tergantung siswanya ya. Kemudian apa saja barang atau layanan yang biasanya tersedia di koperasi sekolah? Itu lengkap semua atau bagaimana? Kalau untuk kopsis yang di sini sama yang di kantin itu khusus untuk menjual makanan dan minuman. Kalau untuk yang di depan, ATK ada, print ada, jilid ada, fotokopi juga ada. Nah, mengenai barang makanan itu, titipan itu lebih ke makanan yang bergizi atau yang biasanya lebih disukai oleh siswa-siswi semasa sendiri? Kebanyakan sih yang lebih disukai sama siswa-siswanya kan kita sebelum ada barang atau makanan dititipkan kita tawarkan dulu ke siswa. Jadi kalau siswa suka kita terima. Baik, kalau semisal boleh tahu dari mana koperasi itu mendapatkan barang dagangan? Kalau untuk snack kita itu ambil di toko. Kalau untuk minuman kebanyakan dari salesnya. Dari salesnya langsung. Oke. Kemudian bagaimana cara koperasi itu menentukan harga yang akan dijual ini? Harganya sesuai dari harga jual di luar. Jadi kita menyesuaikan dengan harga yang dijual, yang pasti kita ambil untungnya aja. Kemudian bagaimana koperasi itu menyeimbangkan antara harga yang terjangkau dan juga keuntungan yang didapatkan? Ya sesuai dengan harga kulaknya berapa, nanti di luarnya berapa. Berarti dikalkulasiin ya Kak. Kemudian bagaimana sistem pengelolaan koperasi di sekolah ini? Sistem yang bagaimana dulu? Ini mungkin pengelolaan koperasinya tuh kayak dari yang pertama yang mengawasi, kemudian dari siapa aja yang boleh menaruh seperti itu. Kalau pengelolaan kita nggak harus. Itu kan sudah dari sekolah. Oh, itu dari sekolah ya? Itu intern dari sekolah. Siap, terima kasih. Kemudian, apakah ada siswa yang ikut terlibat dalam mengelola koperasi? Enggak ada. Enggak ada sama sekali berarti ya? Sama sekali. Kalau boleh tahu, siapa yang melakukan pengecekan barang yang masuk dan juga keluar? Kita sebagai petugas. Keseluruhan berarti ya? Kemudian, apa saja pencatatan atau laporan yang harus dibuat setiap harinya?
Kalau laporan tiap hari nggak ada sih, cuma kita laporannya itu tiap minggu. Oh, tiap Jadi minggu. pendapatan selama 1 minggu berapa, terus kita barang yang masuk bersama barang yang keluar itu berapa. Kemudian mengenai koperasi ini, kira-kira itu per anggotanya itu kena iuran atau tidak? Nggak ada sama sekali ya. Ada. Kemudian bagaimana koperasi memastikan kualitas barang yang dijual itu tetap baik? Ya tiap hari kita cek Dicek. barangnya. Misal kalau ada barang yang rusak atau barang yang yang rusak lah ya, kita lapor ke salesnya atau ke tokonya lalu kita tukar. Ditukarkan saja. Kemudian apa saja kendala yang sering dihadapi dalam mengelola koperasi sekolah ini? Kalau kendala lebih ke siswa yang nggak sabar sih kalau lagi beli-beli. Kendalanya Oh, iya. itu aja. Selain itu nggak ada. Oh baik. Bagaimana menghadapi masalah jika ada barang dagangan yang tidak laku? Kalau yang tidak laku kalau untuk yang titipan kita kembalikan lagi ke yang titip. Kalau untuk makanan dan minuman insya Allah sih sejauh ini selalu laku meskipun lama. Meskipun iya. Kalau semisal barang yang cepat kadaluarsa gitu, Kita kembalikan ke kembalikan lagi ke salesnya. Nah, kemudian bagaimana menghadapi persaingan dengan kantin sekolah ini? nggak ada sih kan sama kantin sini sama situ sama Mungkin sama penjual-penjual yang lain. kan beda Beda berarti ya? ada persaingan kan karena yang dijual juga beda. Beda. Pernahkah koperasi ini mengalami kerugian dan bagaimana cara mengatasinya? Sejauh ini tidak Tidak pernah sama sekali. Ya alhamdulillah berarti ya. Kemudian menurut Ibu apa manfaat terbesar koperasi bagi siswa? Kalau bagi siswa sih kan sebagai layanan kayak di depan tuh memudahkan siswa kalau misalnya ada tugas bisa ngerjakan di ngerjakan di sekolah. sana. Kalau untuk makanan kan bisa membantu siswa mengurangi atau mengatasi isi perut. Oke, kemudian apakah dan bagaimana koperasi itu bisa berkontribusi terhadap kegiatan sekolah? Kalau untuk kegiatan sekolah biasanya kan itu kayak kemarin di Natalis. Iya, di sana. Ya sekolah atau anak OSIS mengajukan proposal ke Iya, ke Koperasi. Nanti kita diskusikan. akan diskusikan apa sih, kita serahkan proposalnya misal ke pihak Mayora, ke Sasro gitu. Kalau di ASIS sih kita dapat berupa barang, bukan uang, tapi berupa barang. Nah, kemudian berarti koperasi ini membantu dan meringankan kebutuhan siswa sehari-hari kan ya? Insya Allah. Nah, kemudian bagaimana pandangan Mbak tadi tentang penggunaan sistem pembayaran digital di koperasi sekolah? Kan sekarang kan masih belum digunakan. Kalau sebenarnya itu kita sudah upaya ya buat bisa pembayaran digital, QRIS. Tapi memang dari kendalanya itu dari banknya. Kita sudah ada QRIS-nya, tapi sampai saat ini untuk mobile bankingnya yang masih belum bisa. Ya bank cuma janji-janji terus aja ke sini, tapi belum sampai ke sini. Oke. Nah, kemudian berarti apakah koperasi sekolah itu berencana menambahkan layanan baru? Ya QRIS, ini kita lagi sedang kita upayakan juga. Oke, baik Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih ya Mbak. Mohon maaf apabila ada salah dari kami. Liputan tentang koperasi sekolah pada siang hari ini. Semoga koperasi sekolah SMA Negeri 1 Jember terus berkembang hingga membawa kebermanfaatan bagi siswa dan siswi SMA Negeri 1 Jember. Saya Aura Safia yang melaporkan berita pada siang hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.